Oke, kita udah dapat. Ternyata DPDT itu adalah P plus delta T dikurang PI dibagi delta T. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kesimpulan analytical dan numerical. Analytical ini, kita ingat lagi nih sahabat kita yang satu ini ya, ini analytical. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama yang kita lakukan tadi adalah kita mencoba mendiskretisasi yang kiri ini dulu. Nih, kita diskretisasi ini. Karena komputer kita nggak ngerti partial differential equation, DPDX, komputer kita nggak ngerti. Setelahnya, strategi kita adalah kita lakukan diskretisasi, dan kita dapat ini rumusnya, diskretisasi dengan errornya O delta X kuadrat. Oke? Nah, kita punya juga suku yang ini. Tapi ini konstanta, kita nggak perlu ambil pusing yang ini. Ya, porositas kita anggap dulu asumsi konstan, viskositas, K, compressibility kita anggap konstan. Yang kita mau ubah adalah DP/dt, karena dia differential equation. Itu yang kita lakukan diskretisasi, dan diskretisasi kita barusan, kita dapat ini. Oke? Jadi yang kiri kita jabarkan dengan diskretisasi, yang ujung paling kanan kita jabarkan dengan diskretisasi, nanti kita gabung. Oke? Dan kita dapatkan yang ini. Nah, ketika sudah kita olah dan dapat yang bawah, komputer kita ngerti. Komputer kita ngerti persamaan yang bawah. Karena hanya ada tambah bagi kurang kali. Komputer kita nggak ngerti yang atas. Yang atas yang ngerti hanya para matematikawan yang bisa menjabarkan eksponensial integral, kalkulus gitu ya. Komputer kita tapi nggak ngerti yang atas, yang analytical. Yang komputer kita ngerti adalah yang ini, discrete. Yang atas itu continue, analytical, akurat. Yang bawah itu numerical, discrete, dan aproksimasi. Jadi di dalam yang bawah ini sebenarnya ada error. But that's okay. Yang penting komputer bisa melakukannya. Oke? Hanya kita sampai di sini. Sebagai engineer, kita punya reservoir. Saya mau mensimulasikan. Bisa nggak simulasi dengan yang ini? Wah, bisa tewas kita mensimulasikan dengan yang ini. Nggak bisa. Karena yang ini hanya bisa kita, dengan knowledge yang kita punya, dengan waktu yang kita punya ya, kita hanya bisa memecahkan problem reservoir yang sangat simple seperti blok, seperti silinder. Dan di dunia nyata nggak ada kasus kayak gitu, guys. Gitu ya. Tapi komputer kita bisa melakukan yang ini, dan hampir semua bentuk reservoir, mau reservoirnya naik turun, reservoirnya banyak patahan, reservoirnya banyak fault, banyak fracturing, bisa dengan kayak gini. Dengan yang persamaan ini. Namanya juga persamaan numerical. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu sejarahnya. Nah, sedikit lagi nih. Jadi, oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Semoga udah makin dapat clear message-nya ya, mengapa kita harus lakukan simulasi. Ya, jadi error itu sebenarnya yang, kalau kita ngomong errornya itu yang ini ya, yang ini. Jadi persamaan matematikanya sebenarnya akan selalu ada ini. Oke? Akan selalu ada ini. Kalau kita mau ngomong akuratnya ya, akan selalu ada. Tapi yang error-error ini, kalau kita bawa terus di 1 juta atau 100.000 grid kita, si komputer kita nggak ngerti ini apa, ini error ini gitu ya. Karena apa? Karena error ini sebenarnya adalah gabungan dari suku-suku yang ini. Suku-suku yang tidak terhingga panjangnya ini. Si komputer saya, supaya kalkulasinya gampang, saya hanya mengutamakan suku-suku yang depan. Ya, misalnya saya hanya fokus ke suku-suku yang ini. Term-term yang ini gitu misalnya.
term yang ini, yang kanan ini, udahlah saya bulatkan aja jadi error, terus errornya saya buang. Dan kalau sebenarnya dalam dunia nyata, kita mirip-mirip melakukan itu di perhitungan kita kalkulator, misalnya kita hitung rumus fisika. Oh, rumus fisika gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ketika kita ujian, kita buru-buru, apa yang kita lakukan? Udahlah, gravitasi 10 meter per second kuadrat aja, errornya 0,2, udah kita abaikan aja. Atau misalnya kita hitung nih, masanya 2,23475. Impossible kita ujian gitu ya, kita akan masukkan ke kalkulator kita 2,23475. No, kita akan bilang, udah masanya adalah 2,2 aja, terus yang 0,3475 saya abaikan. Gitu, itu yang dilakukan oleh komputer kita. Ada error, udah buang aja, buang. 2,2 sekian buang aja. Sama kayak pi. Pi kan 22/7. Atau sebenarnya 3,14 something panjangnya tidak terhingga katanya. 3,14 bla 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 bla. Tapi yang kita lakukan apa? Kita dalam rumus kita 3,14 aja. Gitu ya. Jadi error dalam komputer pun kayak gitu. Ada suku error, tapi akan dia buang karena dia anggap itu sangat kecil. Makanya responsibility kita sebagai engineer di gradingnya. Grading harus kita bikin banyak dengan membuat gridnya itu kecil-kecil. Dengan demikian, errornya bisa kita anggap diabaikan. 0. Hilang gitu. Semoga menjelaskan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Analytical adalah persamaan yang kita bilang exact atau akurat. Gitu ya. Error muncul ketika kita deviasi dari analytical. Jadi referensi kita analytical ini. Ketika kita bikin aproksimasi, jadi ada analytical, ada apa namanya, ada error gitu ya. Jadi misalnya gini, bentar ya. Jadi misalnya ini adalah profil analytical gitu ya, analytical. Tapi saya coba mau mendekati dia dengan numerical saya gitu ya. Numerical saya hasilnya setelah saya hitung-hitung, jadinya yang putus-putus merah ini gitu. Nah, jadi misalnya yang analytical saya yang biru, yang analytical ini, saya coba hitung nih dengan numerical saya gitu ya. Saya coba dekati dengan yang warna merah. Nah, dalam dunia nyata kita boleh menganggap merah ini benar nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia hampir matching. Nah, tapi yang punya error adalah yang merah karena dia menyimpang dikit dari yang analytical. Ya, jadi yang analytical ini yang tidak ada error karena dia yang menjadi acuannya. Nah, numerical ini yang akan ada error karena dia menyimpang. Akan jarang nih kadang-kadang, ya kadang-kadang kalau memang bagus ya, kalau sistem reservoirnya simple, kita bisa mendekati matchingnya hampir matching kayak gini. Gitu ya, tapi jarang, biasanya ya nyimpang dikit kayak gini gitu ya, nyimpang dikit gini. Oke lah gitu. Dan teman-teman, semoga clear ya. Kita lanjut lagi menyelesaikan slide. Thank you ya. Jadi setiap persamaan, setiap kondisi dalam reservoir kita ada yang namanya boundary condition. Kondisi batas.